Sudah mulai. Oke, selamat datang di Pakai kacamata biar kembar. Oke. Oke. Oke, selamat datang di konten kita. Konten ini bakal ngebahas tentang kejadian-kejadian di setiap harinya atau kejadian-kejadian lagi hype gitu ya. Yang ada di sekitar kita. Ya, yang ada di sekitar kita itu ya. Atau kita alami. Gitu ya. Nah, konten ini konsepnya sih obrolan suami istri sebelum tidur gitu ya. Jadi ya dimaklumi kalau apa deh. Dan disclaimer, kita adalah orang awam. Mungkin nantinya hal-hal yang kita bahas itu Yang sudut pandang kita aja ya. Dan mungkin kita dengan membuat konten ini, kita jadi bisa tahu feedback dari teman-teman yang melihat itu seperti apa. Atau kita bisa mendapatkan insight atau masukan pendapat dari teman-teman, atau siapa tahu apa yang kita sampaikan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Betul. Tapi sebelumnya kayaknya tuh aku lebih nyaman nggak pakai kacamata. Tapi menurut kamu oke pakai kacamata apa enggak? Terserah. Tapi nggak pakai kacamata aku cuma bisa ngeliat kamu. Oke lah, nggak pakai aja deh. Oke. Mungkin di topik pertama kita mau bahas tentang apa? Karena ini udah di penghujung tahun, ini tanggal 31 Desember. Kita tag pas momen mau tahun baru. Ini udah jam 10 malam nggak usah. Sebenarnya kita baru belum. Hijriah. Ya. Kok tahun baru? Iya, apa ini? Baru masih ingat. Itu kan on. Belum apa penting kelihatan on-nya. Jadi ini udah jam 10 malam. Sebenarnya sih kita malam ini belum mau tidur karena ini tahun baru, dan kebetulan kita emang udah nyiapin mau tag ini. Iya, cuma kebetulan juga lagi ditunggu tetangga. kita hanya sebagai tetangga yang baik. Tetangga yang baik kita. Dan nggak dikira ansos. Iya. Dan sebenarnya lebih menghargai sih, karena memang kita tinggal masih sama ibumu dan bapakmu. Dan kita tinggal bermasyarakat juga di perumahan gitu ya. Dan kebetulan banyak donatur juga yang udah ngasih makanan, ada sate, ada jagung bakar. Jadi kayaknya kalau kita nggak keluar tuh gitu ya. Mubazir takutnya ya. Takutnya nggak habis itu ya. Jadi kan kita membantu tetangga kita itu buat menghabiskan makanan yang sudah mereka bikin dan siapkan gitu ya. Apakah kalian juga gitu? Oke. Ini udah di penghujung tahun dan ada berita nih yang mungkin teman-teman juga udah dengar, dan sebagian kita mungkin khawatir gitu ya. Tadi aku lihat berita Pak Prabowo juga udah mengumumkan bahwa PPN nggak jadi naik. Malah justru jadi naik besok tanggal 1. Enggak, katanya nggak jadi naik, mungkin untuk bahan-bahan yang atau kebutuhan yang mereka yang dibilang kebutuhan pokok atau kebutuhan yang biasa. Coba aku itu ya, aku sambil cek ya. Oke. Nah, kalau yang aku lihat, kalau dari statementnya Bu Sri Mulyani, yang naik 12% itu barang-barang yang mewah kayak rumah mewah, kapal pesiar, terus apartemen kayak gitu ya. Mobil mewah. Katanya bahan-bahan pokok intinya nggak jadi naik, nggak naik gitu loh. Naik gitu ya. Sebenarnya kalau dari statement yang katanya kan pernah waktu kemarin sebelum hari ini itu kan sempat ada bahan mewah, terus tuh kayak dirilis termasuk beras premium, terus kayak ada sebagian bahan pokok daging premium yang akan naik juga kan. Yang akhirnya
simpang siur ya. simpang siur. Ada yang Nah. semuanya naik, ada yang sebagian aja. Nah, terus kan kayak udah masyarakat udah pada ter war kayak apa-apaan nih pemerintah. Iya, tuh. PPN naik terus perasaan Ya, tahun 2022 barusan naik ya. Baru naik dari 10 ke 11. Terus Ini sekarang karena udah naik dinaikin lagi lagi. dari 11 ke 12. Tadi aku sempat baca-baca juga di postingan Ibu Sri Mulyani yang ini. Yang barusan ya. Nanti kita ituin ya. Jadi ini tuh ada 3 slide foto Bu Sri Mulyani tuh kayak selfie gitu loh. Nah, intinya tuh statementnya kayak gini. Apa? PPN tidak naik, caption caps lock titik tanda seru. Presiden Prabowo hadir di rapat tutup Kas APBN 2024 dan launching Cortex di Kementerian Keuangan. Presiden Prabowo mengumumkan mengenai kebijakan PPN sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU 7/2021. Ada di situ tuh ada 4 poin yang dituliskan. Poin pertama, seluruh barang dan jasa yang selama ini menikmati PPN tetap bebas PPN atau PPN 0% sesuai PP 49/2022. Terus poin 2, seluruh barang dan jasa yang selama ini tidak dikenakan PPN 11% tidak mengalami perubahan PPN yang dibayar. Artinya tidak ada kenaikan PPN dan tetap membayar PPN 11%. 3, barang mewah yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang saat ini dikenakan PPNBM. Dalam kurung pajak penjualan atas barang mewah, tutup kurung, yang diatur PMK 15/2023 dan PMK 42/2022. Seperti titik 2, pesawat pribadi, kapal pesiar, YACHT apa nggak ngerti? Yap tuh apa? Dia nggak tahu lah. Terus rumah, apartemen, kondominium mewah dengan harga di atas 30 miliar, kendaraan bermotor mewah. 4, seluruh paket stimulus untuk masyarakat dan intensi perpajakan yang diumumkan Menko Perekonomian tanggal 16 Desember 2024 tetap berlaku, yaitu bantuan beras 10 kilo per bulan Januari sampai Februari 2025 bagi 16 juta penerima bantuan pangan PBP. Pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah diberikan diskon listrik sebesar 50% selama Januari Februari 2025. PPh final 0,5% dari omset dan UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun dibebaskan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan. Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5%, bantuan sebesar 50%, jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan, kemudian mengakses jaminan kehilangan pekerjaan JKP, intensif kendaraan mobil listrik, dan pembelian rumah. Pajak dan APBN adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong masyarakat menjaga masyarakat dan perekonomian dan harus berpihak pada rakyat. Selama tahun baru 2025 terus semangat membangun Indonesia maju, adil, sejahtera. Emotikonnya tuh itu api membara 3 sama bendera merah putih 3. Sumpah sebenarnya aku sebagai orang awam dan ibu rumah tangga biasa yang nggak ngerti apa-apa tentang pajak tuh agak bingung karena tuh aku nggak mempelajari poin-poin ini gitu loh. Terus tuh ada komen yang menarik bagiku yang 3 jam lalu tuh dari salah satu netizen Indonesia ya. Ngomong gini, semua pejabat-pejabat yang mobilnya mewah-mewah dijual Bu, ganti agia. Terus suruh bayar pajak tahunan sendiri, bayar pembantu sendiri dengan fasilitas rumah cuma 1 tanpa satpam, semua dana penghematan buat rakyat kecil. Nah, terus tuh si komen ini ada yang bales kayak gini. Persis yang dibilang YouTuber Bang Ferry Irwandi sambil emoticon tepuk tangan kayak gitu. Dan banyak yang itu sih, banyak yang pro sama komen ini gitu loh. Dia kan netizen biasa tapi tuh komennya sampai dibales sekitar 30 lebih orang. Kayak gitu. Nah, balik lagi pertanyaan kamu, kalau aku sebagai ibu rumah tangga menurutku gimana? Yang tak rasain saat ini tuh, misal bagi kehidupan pribadiku aku belum bisa ngomong soalnya aku kan belum belanja dengan PPN yang 12%. Baru yang mulai bisa dan memang benar-benar bahan-bahan pokok tuh akan, kalau yang kita belanja misalkan kan kita kan kalau belanja bulanan di swalayan atau otomatis kayak ada PPN-nya juga ya. Tapi tuh kita jarang merhatiin tuh PPN-nya tuh
udah include di harga barang atau belum, kayak gitu. Kadang kan ada yang udah include di harga barang dan ini kayak misal Soklin gitu-gitu kita tuh kayak ya udah serenteng, misal sabun satu box 2.500 kita kayak ya udah lah ya. Kan biasanya misal harga barangmu 100.000 katanya nek PPN 11% kan jadi 111.000, kamu bayar PPN 11.000 lah, nek naik 12% tuh jadi cuma 112.000, kamu juga cuma nambah 1.000 rupiah. Itu tuh enteng, katanya ada yang ngomong gitu kan. Misalnya aku belanjanya habis 10 juta misalnya ya, plus 12% 1.200.000 ya. Kayak gitu maksudnya tuh aku tuh belum kayak aku tuh bakalan terdampak apa enggak sebenarnya gitu loh. Tapi kalau misal nominalnya besar gitu tetap apa namanya tuh KCE kan enggak 1.000 rupiah toh, 100.000 rupiah itu kan kayak lumayan toh. Iya lumayan. Nah itu tuh kayak sebenarnya tuh aku ya merasa keberatan toh, tetap sebagai rakyat. Apalagi kayak menurutku tuh uang PPN atau pajak yang kita berikan buat negara atau yang kita bayarkan buat negara tuh aku juga nggak tahu pasti dia tuh digunain untuk apa toh, gitu loh. Memang sih perkembangan nek kebetulan kita di area Jawa Tengah ya, untuk di area Jawa Tengah tuh beberapa wilayah kayak kota-kota besarnya termasuk Semarang kayak gitu tuh banyak jalan-jalan yang diperbaiki karena kan ada insight juga dari temanku, katanya tidak apa-apa toh PPN naik, soalnya kan itu juga nanti balik buat pembangunan balik ke kita kayak gitu kan. Oke sih, emang ada pembangunan di sekitar kita, tapi kamu merhatiin nggak ya kayak misal jalan yang kita lewati setiap hari itu loh, baru berapa bulan lalu di aspal. Iya, baru di aspal, hujan sebentar, besok bolong lagi. Kayak itu kayak sebenarnya itu kualitasnya nggak oke, kayak buang-buang uang negara juga ya. Sebenarnya uang yang dianggarkan dengan bahannya itu sesuai nggak sih? Iya, jadi kan kayak misalnya aku mek bayar pajak mahal ki kayak ngerasanya ki kayak agak nggak bukan nggak rela ya jarinya nek sebagai warga negara yang baik. Tapi feedbacknya tuh sesuai nggak sih apa yang sama yang masyarakat belikan gitu ya? Iya betul. Mungkin kamu nonton videonya Ferry Irwandi nggak? Ya. Yang kayak tadi di komen bilang kayak di luar tuh mungkin ya emang sih negara Indonesia tuh pajaknya nggak sebesar di negara lain ya. Ada yang pajaknya sampai 50%-an dari pendapatan, bahkan lebih. Tapi kan mereka bisa memfasilitasi masyarakatnya dengan baik gitu, dengan pendidikan yang gratis, yang layak, dengan kesehatan yang layak, dengan fasilitas-fasilitas di umum yang baik, yang memadai, bagus banget, yang gitu. oke, ya. Betul. Dan pejabat-pejabatnya pun mereka itu nggak menggunakan fasilitas-fasilitas yang mahal gitu, bahkan mereka menggunakan transportasi umum gitu. Dan dia bilang juga kalau ternyata pengeluaran yang digunakan untuk pejabat di Indonesia itu banyak triliunan gitu ya. Dan sebenarnya itu kan diambil dari APBN dan APBD gitu ya, seperti fasilitas mobil yang mewah, rumah dinas yang mewah, terus pembantu, fasilitas listrik, air, semuanya dibiayai APBN. Kemudian rumah dinas yang nggak cuma satu tapi bisa 3, bisa 5. Mobilnya juga mobil-mobil kelas Mercedes, kelas Alphard, yang bahkan tadi lihat ada yang harganya 2,5 miliar kayaknya. Wow, keren banget. Seorang pejabat ya, fasilitasnya sekarang itu bahkan buat sewa mobil itu bisa menghabiskan miliaran. Nah ya, dengan kita udah tahu bahwa faktanya kayak gitu seperti yang disebutkan di YouTube-nya Bang Ferry itu, terus bagiku kayak
bayar pajak yang dinaikin 12% tuh kayak wow, apakah benar feedbacknya bakal ke kita lagi Iya. gitu loh. Atau sebenarnya masyarakat kita tuh lagi cuma diperas aja buat nguntungin orang-orang Yang yang berkepentingan. berkepentingan gitu. Terus tuh Konsepnya malah lucu ya, kebalik sama sedekah ya. heeh, Kalau sedekah kan Orang- dari orang kaya, Allah aja minta kita aja cuma zakat 2,5% ya. Itu pun dari orang yang mampu ke orang yang nggak mampu gitu kan. Terus nih ya, selain dilihat dari kacamata seorang ibu rumah tangga, Oke. kebetulan kan aku emang masih bekerja juga. Nah, jadi admin ya. Jadi seorang admin lah Mm-mm. di sebuah perusahaan. Nah, Oke. otomatis tuh kayak Sistemnya gitu ya. penggajian penggajian teman-teman semua gitu tuh kena PPh gitu loh, PPh Oh, 21 Mm. pajak penghasilan ya Pajak kalau nggak penghasilan. salah per bulan, yang emang gajinya memang dinilai memang udah wajib kena Dapat, pajak. iya, Meskipun kena pajak. memang kalau yang dari aku pribadi sih emang nggak kena yang per bulan karena memang gajiku belum termasuk yang harus dikenai Iya. gitu loh. Mm. Lah, tapi itu delalah di tahun ini tuh waktu yang awal tahun itu Mm. kan karena aku bekerja di sebuah perusahaan yang ada sistem jika achievement dapat bonus atau apa gitu Iya. loh. Nah, itulah lah ternyata tuh delalah tuh pas itu tuh bareng-bareng kayak gaji, THR dan bonus tuh gitu Dijadiin loh. satu ya. Heeh lah. Baru kali itu selama aku kurang lebih 4 tahun kerja di situ tuh baru kali itu aku tuh kayak kena kepotong. Potong ya, karena Mm-mm. jadi satu lumayan tuh. Dan itu tuh termasuk gede dan kayak aku tuh ngerasanya tuh gini loh, buset, kayak Banyak edan banget gitu aku ya. bayar buat negara sebanyak itu woi, kayak gitu loh. Iya. Bahkan tuh lucu Ki, kan itu aja aku kan buset segitu banyak ya, apalagi kayak level atasku gitu yang kenanya Iya. pasti kayak lebih banyak gitu. Banyak, sampai dia kayak shock, terus ya cuman just kidding, kayak cuman bercanda sama manajer keuangannya, kayak tanya, "Bu, ini nggak salah potongan pajaknya?" gitu kan atasanku. Cek yang hari ya. Cuman dijawab gimana aja, "Terima kasih Bapak Ibu penyumbang dana negara," ngono kuwi. Wah, kurang lebih kata-katanya kayak gitu. Jadi tuh kayak, "Ih, anakku bangun yuk, keluar yuk. Mumpung bangun yuk." Iya deh. Udahlah segitu dulu intinya. Itu mungkin Sebagai ibu rumah tangga aku belum tahu, tapi nek sebagai admin aku bakal keberatan. Apalagi tahu nggak? Ya sayang sih. Aduh, mengenal aku terlalu bersemangat. Nggak apa-apa deh, lanjut tentang. Iya. Oke. Dari segi admin tuh ya aku kayak agak diribetkan masalah pajak karena apa? Perhitungan juga ya. Nggak gitu, Apa itu? berkaitan dengan kerjaanku. Jadi tuh Iya. dengan perhitungan adanya biasanya. kenaikan pajak itu tuh nanti tuh bakalan ribet di customer gitu loh. PO Iya, perhitungannya itu kan. orderan yang belum terkirim di tahun 2024 tuh nanti harus revisi PO, harus ini di sistem gitulah intinya, kayak gitu, perubahan harga. Iya. Itulah keribetan tuh itu. Mungkin kalau kamu beda lagi saya. Iya sih, beda karena aku kan lebih ke desain ya. Base kerjaan gue ya. Jadi mungkin Desain nggak terlalu Pelit. bersinggungan sama itu. Neneng. Ya, mungkin itu dulu, mungkin Kita lanjut kapan-kapan ya. apa yang kita bisa diskusikan hari ini karena Anakku udah juga ada bangun. bangun dan mungkin kita bakal keluar juga karena udah ditunggu. Ya, yuk. Mungkin sekian dulu, terima kasih udah nonton channel kita. Sampai bertemu di konten selanjutnya.